Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Hidayat. Saya guru kelas MI di lembaga MI Nahdlatul Ummah. Saya adalah peserta PPG Bertiga di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Dan saya berasal dari Banyuwangi, tepatnya Desa Sukorejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Langsung, ini adalah pembuatan video pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 3. Jadi, ayo mengenal Pancasila. Jadi ini adalah materi yang saya ajarkan tentang Pancasila, pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 MI Nahdlatul Ummah. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mengenal lambang Garuda. Yang kedua, bisa menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, memahami makna setiap sila. Yang keempat, menunjukkan contoh sikap sesuai sila di kehidupan di masyarakat maupun di sekolah. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu adalah Pancasila. Yang kedua adalah pedoman hidup rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Itu adalah Pancasila. Terus lambang Garuda. Jadi negara kita itu mempunyai lambang, yaitu lambang Garuda Pancasila. Dan di burung Garuda ini termasuk adalah lambang negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Di dadanya itu ada perisai di dada Garuda yang berisi 5 simbol, mulai dari bintang, kepala banteng, pohon beringin, rantai, emas, dan juga padi dan kapas. Dan juga Garuda itu menggenggam atau mencengkram pita, dan pitanya itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang pertama itu adalah simbol bintang. Jadi di perisai tadi itu ada 5 simbol. Simbol yang pertama itu adalah bintang, dan bintang itu termasuk sila yang pertama, dan sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya mengakui adanya Tuhan dan menghormati perbedaan agama. Jadi apabila siswa-siswi di MI Nahdlatul Ummah ini apabila mempunyai teman, saudara itu yang berbeda agama, maka kita harus menghargai. Caranya gimana? Jadi saling kita toleransi dan menghargai. Kalau misalnya dia mau beribadah, jadi kita juga harus menghormatinya karena dia menganut agama lain. Dan di Indonesia ini ada banyak agama yang diakui, salah satunya adalah Islam. Itu termasuk agama yang terbesar di negara kita. Terus yang kedua ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Itu adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya ya sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah sila yang kedua. Simbolnya apa? Simbolnya adalah rantai emas. Itu adalah simbol sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya apa? Menghargai sesama, tolong menolong, menunjukkan keadilan. Itu adalah contoh sila yang kedua. Tolong menolong dalam sekolah, ada teman yang tidak membawa pena, kita
pinjami dan lain sebagainya. Karena tolong menolong itu sangat banyak. Jadi itu adalah salah satu contoh. Terus yang selanjutnya sila yang ketiga. Sila yang ketiga ini bersimbolkan pohon beringin. Ini adalah sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Itu adalah sila yang ketiga. Maknanya apa? Persatuan Indonesia itu. Jadi maknanya itu menjaga persatuan, bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi karena di Indonesia ini banyak suku, banyak ras, maka kita harus saling menjaga persatuan demi negara Republik Indonesia. Ada suku Bugis, banyak Jawa, Bali, banyak suku, maka kita harus saling menghargai. Terus yang selanjutnya itu ada sila yang keempat, itu lambangnya adalah kepala banteng. Itu adalah sila yang keempat. Dan sila yang keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya apa? Jadi setiap sila itu mempunyai makna. Maknanya adalah mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat. Jadi suatu misal di kelas 3 ini mau mengadakan pemilihan ketua kelas, bendahara, sekretaris, jadwal piket, maka itu harus bermusyawarah. Itu adalah termasuk mencerminkan sila yang keempat. Dan sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu dilambangkan dengan padi dan juga kapas. Maknanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jadi bersikap adil, mendahulukan kepentingan bersama, karena setiap orang itu pasti mempunyai kepentingan. Jadi kita mendahulukan kepentingan bersama untuk menjaga persatuan, saling menghormati dan sebagainya. Itu adalah sikap-sikap yang mencerminkan sila. Jadi dari sila 1 sampai sila ke-5. Ini adalah lagu Indonesia Raya. Ini kalau di kelas kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia, lagu Garuda Pancasila, yang Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, dan seterusnya. Itu adalah lagu. Tapi langsung saja next. Kalau di ruang kelas itu setiap kelompok itu berdiskusi. Jadi kita bagi di kelasnya berdiskusi apa manfaat Pancasila bagi kita. Terus bagaimana cara menerapkan sila di sekolah. Suatu misal tolong menolong, saya beri contoh tadi, ada siswa atau teman kita yang tidak membawa pensil, maka kita meminjaminya. Itu adalah salah satu contoh saling tolong menolong. Mengapa kita harus bersatu meski berbeda? Itu bersatu itu untuk menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Jadi itu adalah salah satu kegiatan apabila di lembaga dan siswa berdiskusi. Next, latihan. Nah, itu kita juga mempunyai LKPD atau tugas-tugas untuk siswa. Jadi ada lambang yang 5 tadi dan juga pengertiannya. Itu siswa disuruh mencocokkan latihan. Jadi suruh memasangkan, beri tanda centang pada sikap yang sesuai sila pertama dan lain sebagainya. Diskusi dalam kelompok itu juga yang dilakukan di dalam kelas. Terus merefleksi apa yang kamu pelajari hari ini, apa sikap baik yang ingin kamu terapkan besok di sekolah. Jadi siswa itu menerapkan dari sila-sila tadi di dalam kegiatan atau di dalam sekolahan. Apa yang kamu bangga menjadi warga Indonesia. Terus motivasi penutup, Pancasila adalah pedoman hidup kita. Mari kita amalkan nilai-nilainya setiap hari. Jadilah anak Indonesia yang berkarakter. Demikian materinya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.